Sebagai pemerintah kota tentunya punya kewajiban gitu kan ya untuk menjamin mobilitas dari penduduknya untuk mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi, sosial gitu kan. Di satu sisi perusahaan publik transportasi itu juga mesti menjamin keamanan. Sebenarnya kalau keamanan buat semuanya. Tapi karena kita hidup di negara yang penduduknya padat gitu kan ya, tentunya yang untuk perempuan juga harus diistimewakan dulu nih. Dan Transjakarta salah satu contoh di mana ruang untuk perempuannya itu apa ya namanya kompartemen atau apa itu mungkin tidak sesevir angkutan lain ya, yang sampai rebutan lah segala macam gitu. Jadi masih cukup nyaman. Halo sahabat TJ, kembali lagi dengan kami. Kita akan kali ini kedatangan tamu untuk podcast Transjakarta, yaitu bersama Direktur Keuangan, Dukungan Bisnis dan SDM, Bu Mayang Sari Dian Irwantari. Selamat datang, Bu. Terima kasih. Halo Sobat TJ. Ya, Bu Mayang. Jadi kan Bu Mayang ini kan sebenarnya latar belakangnya bukan kebanyakan ya, hampir semuanya swasta ya, Bu ya sebenarnya. Iya, Swasta. Jadi boleh cerita dulu nggak, Bu? Kok akhirnya join dengan BUMD gitu yang notabene-nya sangat berbeda dengan swasta gitu. Motivasinya apa sih, Bu? Jadi sebenarnya nih ya, sebenarnya tuh saya pernah ditawarin nih di sini gitu. tahun 2016. 2016 pernah ditawarin. Cuma saya masih nggak ingin gitu. Alasannya tuh sebenarnya juga bukan karena apa-apa ya, karena pertama saya masih ingin berkarir gitu kan di tempat saya yang lama, masih suka lah gitu. Terus kemudian cuma sebenarnya saya tuh memang memang punya niat dari awal nanti di atas 50 tahun saya tuh mesti kerja atau punya kegiatan yang bisa kasih impact gitu ke orang lain. Udah di atas 50 tahun? Udah dong. Kalau terlihat masih muda gitu loh, Bu Mayang. Terus kemudian sebenarnya yang tadinya kepikirannya tuh pengen ini ya gabung untuk ngasih microfinance gitu kan. Oh, ngikutin ini Muhammad Yunus gitu. Kayak ke Gramin Bank, ke perempuan. Ada nggak sih sekarang gitu. di Indonesia microfinance gitu? Sebenarnya ada, cuma masalahnya suami saya tuh kerja di sana, jadi kan nggak mungkin ya saya ngelamar gitu kan. Jadi ya terus waktu tahun lalu nggak tahu tiba-tiba ditawarin tuh sama Pak DU sebenarnya ditawarin, terus saya jadi ingat lagi gitu kan ya, terus wah ini kayaknya way out yang bagus nih untuk resign dan gabung ke Transjakarta gitu kan ya. Jadi saya waktu itu ya cuma berharap ya mudah-mudahan lolos lah ininya seleksinya gitu kan ya, seleksinya supaya saya bisa kerja di tempat yang ngasih impact gitu kan. Dan kalau saya lihat TJ ini sudah dikelola bagus sebelumnya, terus kemudian juga memang ngasih impact ya karena menyediakan transportasi yang murah tapi kan nggak murahan. Betul. Terus juga benar-benar bisa terjangkau gitu untuk setiap pelaku ekonomi yang mungkin penghasilannya juga terbatas lah gitu kan ya, untuk mereka tuh tetap melakukan aktivitasnya, termasuk misalnya anak sekolah atau lansia gitu kan ya. Jadi sebenarnya karena itu sih, jadi seneng aja gitu karena. Jadi emang pengen mencari impact ya? Karena ada impact gitu. Orang kan kalau misalnya kita nggak mungkin lah ya kerja untuk atau kita beraktivitas untuk diri kita sendiri terus gitu. Ada saatnya tuh, nah makanya kayak Dito mah hebat banget karena udah dari awal gitu kan. Dari awal lulus kuliah ya gitu kan ya. Dari awal lulus kuliah udah masuk TJ gitu. Yang ngomongin kuliah tuh Bu Deka tuh kan sebenarnya orang Jakarta ya berarti ya, Bu? Iya, saya tuh dari umur 4 tinggal di Jakarta. Umur 4 tahun tinggal SMA di Santa Ursula. SMA di Santa Ursula. Kok bisa masuk Santa Ursula, Bu? Saya tuh dari SD, nggak tahu ya, mungkin orang tua saya punya pemikiran gitu ya, di sekolah Katolik tuh disiplinnya lebih bagus. Terus zaman saya itu nggak banyak sebenarnya sekolah yang sebagus sekarang ya, yang bukan sekolah Katolik gitu. Jadi dulu SD juga istilahnya masih SD Impres, SD negeri itu yang duduknya bertiga gitu kan ya.
Di sekolah Katolik selain fasilitasnya lebih bagus, juga disiplinnya lebih bagus. Nah, waktu SMA tuh saya tuh sebenarnya udah dapet di lab school yang saya pengen banget masuk gitu karena saya dapat yang kelas akselerasi kan. Tapi papa saya tetap masukin ke satu ya udahlah gitu kan, dijalanin di situ. Tapi di situ sih banyak pengalaman yang apa ya, yang membentuk diri saya sekarang sih. Kayak misalnya apa namanya, kita tuh di sana tuh sibuk banget, jadi bisa ulangan sehari ada berapa ulangan, PR-nya masih banyak. Terus kemudian kan perempuan semua tuh, jadi kita tuh kayak bisa semuanya gitu, nggak harus laki-laki kayak misalnya masang apa manjat kayak Ya itu gitu-gitu perempuan ya. semua ya, karena kan Emang semuanya perempuan perempuan. semua gitu. Terus pegawainya yang laki juga nggak banyak. Oh. Jadi kalau misalnya kita ada acara gitu kan, ya masang-masang gitu, manjat-manjat ya kita sendiri semua gitu. Terus di situ juga kayak di situasi yang memang perlu yang woman support woman gitu ya, modelnya ya. Jadi kita tuh kayak deket aja sampai sekarang sih, sampai sekarang deket gitu. Jadi punya banyak sahabat lah dari semua kalangan jadinya gitu ya di situ. Dan di sana tuh ada satu sih yang hebat tuh, saya dari kelas 1 tuh udah diingetin masalah konsumerisme itu tahun 87 loh. Gimana tuh? Maksudnya ngingetin tuh apakah Jadi kayak dia konsumerisme itu perlu atau mau gitu. Oh, jadi dia udah mendidik dari awal banget dari awal itu tuh udah ada dididik seperti itu nilai-nilai ya? yang seperti itu. Selainnya dari ini ya, komit ke janji gitu kan ya, terus kerja keras gitu kan, sama nilai-nilai seperti itu gitu kan ya, keadilan segala macam. Bahkan waktu itu kita udah diingetin juga soal, ada yang seru juga sih. Jadi waktu itu Bank Dunia ngasih bantuan untuk pembebasan lahan lah di suatu proyek waduk gitu. Itu $5 per meter gitu ya kalau nggak salah. Tapi diganti itu cuma Rp5. Tahun itu mungkin dolar udah Rp600 gitu ya. Kan itu bedanya jauh banget gitu kan ya. Nah, kita tuh diingetin nih ada ketidakadilan nih di sini gitu. Jadi ada social activism juga gitu ya, yang diajarkan di SMA itu ya. Etika, mempelajari etikanya tuh bagus lah. Jadi kita diajarin untuk tidak harus aware ya sama masalah sosial kayak gitu. Ini ya. Jadi ya saya nggak menyesal juga sih. Nggak menyesal lah, Santa Ursula. Nggak menyesal juga sih masuk situ gitu. Santa Ursula tuh lulusannya mantap-mantap Bu. Karena apa namanya, ya walaupun capek banget sih ya sekolah di situ, tapi kita dapat sesuatu sih. Terus habis SMA di Santa Ursula, habis itu lanjut ke, waktu itu namanya masih FEUI ya berarti ya? Waktu itu masih FEUI. Akuntansi. Masih FEUI. Kenapa tuh Bu milih akuntansi? Waktu itu kan kita juga daftar swasta gitu ya, karena belum tentu dapat juga kan. Dulu namanya UMPTN, dulu undangan tuh namanya PMDK. Dan yang ada undangan itu nggak banyak, PB gitu kan ya paling ya. Atau universitas kayak UI atau UGM gitu mungkin ada, tapi mereka punya segmen. Jadi ya kayak UI itu cuma diambil dari Indonesia Timur. Jadi nggak semuanya dapat ya? Kita tuh nggak bakalan ada lah kayak gitu, undangan-undangan gitu. Kenapa masuk FEUI? Saya emang pengen belajar ekonomi sih. Emang belajar ekonomi, tapi belum tahu mau ekonomi atau manajemen atau akuntansi itu nggak tahu, belum ngerti. Saya daftar di swasta tuh manajemen waktu itu. Terus kenapa pilih FEUI? Karena sebenarnya pengen sekolah di Bandung. Tapi? Pengen sekolah di Unpar. Oh, Unpar. Cuma nggak boleh di sekolah. Terus saya kesel gitu kan. Terus saya bilang, udahlah saya ke daftarnya sekolah yang susah masuknya gitu kan. Waktu itu masuk FEUI itu 1:54. Kayak zaman saya juga IPS, jalur IPS, sosum itu paling susah masih akun UI sih. Iya. Terus nggak tahu ya dapat gitu, saya juga nggak tahu. Ini UMPTN berarti? UMPTN. Luar biasa. Nggak tahu lah, alhamdulillah aja lah dapat gitu. Jadi waktu ngerjain tuh kayak
waktu ibu saya nanya, kamu bisa nggak? Kayaknya sih bisa ya, tapi nggak yakin juga lah gitu. Soalnya kan saingannya banyak ya. Terus ya udah akhirnya dapat aja sih. Jadi sebenarnya pertama tuh ibu saya kan sempat nawarin, mau kuliah di UNER aja, kan saya orang Surabaya ya. Daftar juga lah UNER. Enggak, saya bilang nggak mau ah. Kalau karena nggak boleh masuk Unpar, ya udah mending masuk mana Trisakti atau mana gitu kan. Jadi di Jakarta ya? gitu kan. Ngambek ya. juga nggak mau. Iya makanya. Tapi saya daftarnya susah tapi aja tadi gitu. Kan di Bandung nggak boleh. Tapi kenapa Surabaya malah boleh? Kan ada yang saya Oh, kan. ada saudara, ada yang gitu ada, ya. Ada Kalau di Bandung nggak ada sama sekali sana. berarti, Bu? Nggak ada sama sekali gitu. Ininya. Habis itu masuk FE. Masuk FE dan lulus. ternyata saya lebih cocok akuntansi dibanding manajemen. Dulu tuh gimana sih, Bu? Kalau zamanku tuh kalau UI tuh langsung pilih langsung prodi. penjurusan kan ya. Kalau sekarang kalau zaman Kalau Ibu? dulu tuh kita 4 semester tuh masih umum. Oh. Jadi kita belajar semuanya. Oke. Jadi nggak langsung. Jadi belum dapat jurusan belum. itu, masih FEUI aja Masih, gitu. iya. Oh. Setelah itu baru kita penjurusan, dan ternyata buat saya akuntansi yang paling simpel buat saya gitu. Karena manajemen kadang tidak terukur. Jawab soalnya itu susah gitu buat saya. Sedangkan kalau akuntansi itu lebih simpel gitu kan, dia cuma tambah kurang bagi kali, terus mesti balance ya gitu, terus terukur banget gitu ininya si akuntansi itu. Dan akuntansi kan prinsipnya kalau kita ngeluarin cost ada revenue-nya enggak gitu kan sebenarnya. Terus kemudian pembagian cut off time-nya juga gitu kan, itu ada gitu. Jadi sangat simpel kalau buat saya ya, dibandingkan manajemen tuh kalau buat saya malah susah gitu. Kalau IE? Kalau IE itu matematikanya mesti bagus banget sih. Oh, jadi IE tuh matematikanya lebih bagus daripada lebih detail daripada accounting. Iya, karena dia mesti bikin kayak proyeksi. Makro nih berarti. Makro, iya, karena kan makro, dia mesti bikin proyeksi, dia mesti bikin model gitu kan ya, mesti bikin model kalau apa gitu ya kondisinya, dengan mengambil asumsi apa gitu kan ya. Itu nggak gampang sih. Iya. itu nggak gampang. Dan yang emang benar-benar suka kayaknya yang itu. Habis akun terus lulus dari UI. Habis lulus terus saya emang pengen kerja di kantor akuntan. Jadi auditor waktu itu. Jadi lulus terus jadi auditor hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun jadi auditor. Saya ngaudit tuh mostly waktu itu perusahaan asuransi, banyak perusahaan keuangan sih, perusahaan asuransi, dana pensiun gitu kan. Jadi karena saya setelah setahun kerja menikah gitu kan ya, jadi saya tuh nggak pernah keluar kota sebenarnya waktu jadi auditor itu. Jadi saya selalu dapat klien tuh di Jakarta, Kuningan, okay. Sudirman dan sekitarnya gitu. Okay. Ya dikasih bos saya kali ya, mungkin dikasih bos yang deket-deket aja gitu kan ya. Karena saya kan tahun 98 udah punya anak gitu kan ya. Jadi hampir nggak pernah sebenarnya keluar kota waktu ngaudit itu. Untunglah sih dapat. Kalau tim yang lain berarti kita tetap keluar kota, jadi Bu Mayang aja yang nggak di-assign ke luar kota? Enggak, jadi waktu itu ada kan kita kayak dibagi grup-grup gitu kan. Nah di grup saya itu kebetulan di Jakarta semua. Ada yang grup ngaudit, dulu ada HPH, tau nggak ya, hak penguasaan hutan gitu, itu yang iya. Itu kan di mana, daerah Kalimantan Selatan, daerah Kalimantan gitu sering. Ada juga yang manufaktur. Saya dapat juga sih manufaktur, tapi ya cuma sekali aja di Jakarta juga gitu. Ini ya. Habis jadi auditor? Habis dari auditor tuh ngaudit tuh sebenarnya saya senang banget, eksternal auditor gitu ya. Saya sebenarnya senang banget kerjaannya. Cuma waktu anak saya yang kedua lahir, kayaknya nggak sanggup juga sih. Kan itu kerjanya bisa heavy workload banget. Sambil jam 9 pagi, bisa sampai jam 1, jam 2 gitu kan. Nggak mungkin lah ya punya 2 anak dengan jam kerja yang aneh seperti itu gitu. Waktu itu suami saya juga keberatan sih kayaknya.
Jadi kayak misalnya jemput saya jam 5 gitu kan ya. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi ini orang-orang udah pada jogging, kamu baru pulang gitu kan. Anak saya yang gede tuh apa namanya? Anak saya tuh dua-duanya ya. Dua-duanya tuh sering tidur malam. Mungkin karena dari saya hamil gitu. Mereka emang kalau malam tuh kerja gitu. Saya kan kerja. Jadi kayaknya mereka jadi aktif gitu kan. Makanya dua-duanya tuh jadi sering susah untuk tidur tepat waktu gitu. Ngaruh ya berarti ya? Iya, gara-garanya kebiasaan gitu ibunya kayaknya. pas. Sedangkan pagi gitu kan, saya malah tidur gitu kan ya. Sampai jam 8 gitu kan saya tidur, karena saya baru masuk jam 9, jam setengah 10 ya. Karena pulangnya malam lagi gitu kan. Ya tapi emang gak cocok sih ya, mungkin ya kerjaannya untuk ibu-ibu. Baru pindah ke Samudra waktu itu, Samudra Indonesia Group waktu itu. Di Samudra waktu itu pengalaman Bude kan cukup banyak ya? Iya, lumayan ya. Pindah-pindahnya banyak lah gitu. Iya, kayaknya tour of duty-nya di situ cukup banyak ya? Iya. Terakhir tuh berarti di Samudra itu apa, Bu? Terakhir itu saya di Direktur Keuangan Anak Perusahaan. Waktu masuk saya jadi stafnya direksi. Jadi di Samudra, di grupnya, di holdingnya itu ada staf direksi. Jadi setiap direksi itu punya satu staf. Yang direktur keuangan tuh mereka selalu ngambil yang dari kantor akuntan, yang dari auditor, karena waktu itu CFO-nya dari KAP, jadi partner di EY waktu itu. Nah, jadi mereka tuh selalu ngambil yang dari KAP juga. Kalau yang lainnya biasanya ngambil yang udah lulus S2 dari sekolah S2 kayak gitu. Itu pertama tuh karir saya. Nah, kerjaannya tuh lumayan beragam, makanya saya kayaknya banyak belajar di situ kan. Kalau CFO kan dia urusannya macam-macam ya, dia bisa ngurus kepentingannya Samudra di bursa gitu kan. Terus kemudian ngurus apa namanya, yang ada masalah gitu kan di bisnis unit. Karena kalau di Samudra itu model bisnisnya adalah ada holding company, terus dia anak perusahaan gitu di bawahnya. Jadi bisnis unitnya dia pakai vehicle-nya anak perusahaan. Jadi ada banyak anak perusahaan di bawahnya. Oke, Bu Deka kan ini direktur keuangan dan satu-satunya direktur perempuan gitu ya. Sebenarnya selama Bu Deka berkarir tuh apa sih tantangannya sebagai seorang perempuan untuk bisa di level yang sama dengan yang kebanyakan dipegang oleh laki-laki gitu? Iya. Terutama di Transjakarta ini kan sangat bisnisnya cukup maskulin gitu ya. Dan akhirnya Bu Deka pegang portfolio yang cukup banyak di sini. Dan apa sih sebenarnya tantangannya? Kalau waktu awal-awal kerja itu sebenarnya perempuan kan banyak ya. Jadi kalau di level mungkin sampai supervisor tuh masih banyak perempuan. Tapi waktu saya di Samudra Indonesia itu begitu sampai manajer itu udah nggak banyak. Makin sedikit ya? Makin sedikit. Sebenarnya saya selalu sendiri gitu. Jadi waktu saya jadi manajer gitu, misalnya kita meeting gitu, pasti saya sendiri. Biar laki-laki semua berarti? Terus mesti dengerin, ya itulah ya, men's jokes gitu kan ya. Itu kayak, ya mungkin karena saya mungkin generasi X kali ya, jadi ya udahlah, udah biasa ya dengerin kayak gitu. Tapi emang selalu sendiri. Nah, makin ke atas sih sebenarnya makin selalu sendiri gitu, nggak pernah kayak di sini juga sendiri gitu kan. Cuma kan saya udah biasa jadi minoritas ya, dulu dari SD sampai SMA di lokal Katolik gitu kan. Beda jenis minoritas tapi ya? Walaupun beda minoritas gitu kan ya. Terus tapi gini sih tantangannya tuh, kalau misalnya perempuan pertama gitu ya, kita mesti usaha lebih daripada laki-laki gitu, karena tetap aja ada masalah, ada banyak orang lah di dunia ini yang penganut patriarkis gitu kan ya. Jadi pasti diragukan. Terus perempuannya sendiri saya juga sama sih ya, kadang-kadang kita nggak pede juga sih, emang saya bisa nggak ya gitu kan ya. Jadi itu yang itu yang bisa jadi hambatan juga. Saya bisa nggak ya, saya juga ngurus anak nih di rumah gitu. Padahal kalau misalnya kita pikir-pikir gitu kan, yang ngurus anak kan sebenarnya dua-duanya ya. Iya, betul. Iya, jadi kalau misalnya kita nggak punya pasangan yang cukup moderat gitu kan ya,
Dan suportif. Dan nggak punya support system itu sebenarnya emang susah sih. Jadi kita tuh emang mesti punya support system. Saya sih beruntung ada orang tua saya di sini ya, di Jakarta gitu. Terus walaupun ibu mertua saya udah lama meninggal, tapi tantenya suami saya gitu juga selalu ada gitu. Kalau in case pengasuhnya anak saya pulang atau gimana gitu ya. Nah, tapi gitu kan ya. Tapi menurut saya sih kalau misalnya emang nggak punya support system kan perempuan juga bisa punya kegiatan yang bermanfaat juga ya. Betul. Sebenarnya ya, tapi mungkin tidak berkarir. Nah itu mungkin yang bikin nggak banyak sebenarnya perempuan yang ada di jalur karir. Tantangannya tadi berarti lebih ke support system ya, tapi kalau dari environment pekerjaannya sendiri tadi Bu Deka bilang sering sekali di ruang rapat tuh sendiri yang perempuan, terus kayak sering ada jokes-jokes yang sangat manly dan akhirnya mungkin kadang-kadang mungkin nyerempet ke condescending kepada perempuan gitu ya. Dan itu gitu. Gimana sih Bu Deka cara menyikapinya dan apa sih harapannya sebenarnya biar hal-hal itu tuh berkurang gitu? Sekarang tuh udah jauh lebih baik gitu ya. Sekarang jauh lebih baik. Saya tuh dulu pernah ngaudit di perusahaan otomotif lah ya, yang kantornya tuh besar banget gitu. Kebetulan waktu itu saya nggak bawa mobil dan saya nggak dijemput, jadi saya mesti jalan dari belakang itu ke depan, dan sepanjang jalan tuh saya disuit-suitin gitu, catcalling gitu. Nah kalau sekarang itu kan udah berkurang ya, jadi udah dianggap harassment gitu kan. Catcalling itu udah lebih bagus sebenarnya kesadarannya dibanding dulu. Tapi kalau kita ketemu sama generasi yang di atasnya milenial sih masih sering ada ya, kayak gitu masih sering kan kita denger jokes kayak gitu. Harapannya sih sebenarnya gini, maksudnya perempuan tuh pasti nggak enak gitu, dengernya tuh pasti nggak enak ya kayak gitu. Jadi diharapkan sih itu mengerti gitu ya. Laki-laki tuh mengerti gitu bahwa perempuan tuh sebenarnya nggak kepengen gitu kan ya dengar seperti itu. Cuma sebaliknya perempuan juga nggak boleh juga gitu kan ya, karena kan itu bisa terjadi di kedua belah pihak kan sebenarnya. Jadi harusnya bisa sama-sama ngejaga gitu. Kalau dari Bu Deka sendiri saran buat, tadi kan berarti buat environment-nya jadi dari laki-laki dan perempuan, tapi kalau saran buat perempuannya sendiri untuk bisa strive di lingkungan kerja yang di Indonesia mungkin masih sangat didominasi oleh laki-laki ya di posisi-posisi strategis. Apa sih Bu sebenarnya buat perempuan itu sendiri? Satu tuh pertama, perempuan itu biasanya mereka lebih mementingkan input dan output tuh banyak perempuan pokoknya saya mesti kerja bagus gitu ya. Nanti outputnya tuh nggak dipikirin sama mereka. Bukan nggak dipikirin ya, maksudnya termasuk saya gitu ya, cara mengelola office politiknya tuh sangat-sangat terlalu ini ya, terlalu naif gitu. Ya. Jadi perempuan tuh biasanya mengelola office politiknya tuh lebih naif dibandingkan laki-laki. Jadi kayak gitu. Yang penting gue kerja aja dengan bagus, toh nanti juga kalau emang merit system gue akan naik. Betul. Padahal kan realnya kan tidak realnya semulus kan itu ya. Nggak selalu seperti itu, tetap ada friksi lah segala macam. Terus perempuan tuh juga mesti ngejaga sih sebenarnya. Jadi banyak yang bilang kita mesti jadi maskulin supaya kita survive gitu kan di dunia kerja gitu. Salah satu feminisme itu kan kita terkadang lebih baper gitu kan ya dibandingkan laki-laki. Terus kemudian kita juga kurang woman support woman itu. Nah itu yang saya belajar waktu di Sanur gitu, bahwa kita mensupport perempuan lain itu sebenarnya akan membuat kita punya persahabatan yang kekal gitu kan, dibandingkan gitu kita saling menjatuhkan. Laki itu lebih bondingnya lebih kuat kan, sekumpulan laki-laki gitu bondingnya tuh lebih kuat dibandingkan sekumpulan perempuan. Nah perempuan mungkin ada sih pertemanan 1-2 gitu ya, tapi jadi salah satu yang saya sarankan kita nggak boleh baperan. Terus perempuan juga mesti bisa waktu menyampaikan sesuatu itu tidak boleh kasar gitu.
karena dia akan lebih tidak accepted dibandingkan misalnya laki-laki marah-marah gitu ya. Dibandingkan perempuan marah-marah, perempuan kan pasti akan dicap, oh dia sedang PMS nih, dia baperan nih gitu kan ya, dia Tendensinya masih ke arah emosian sana nih soalnya kan, ya. masih seperti itu gitu kan ya. Terus support yang lain tuh misalnya sebenarnya kantor juga mesti memberikan waktu yang cukup gitu kan ya buat laki-laki karyawan laki-laki di kantor gitu kan ya, untuk ngelola rumah tangga juga, kayak cuti melahirkan gitu kan. Jadi Bu Rika sebenarnya setuju dong kalau Setuju cuti iya. hamil itu tidak hanya Juga, cuti hamil dan betul. melahirkan tidak hanya diberikan pada istri tapi juga pada suaminya gitu ya. Iya, karena kan itu tugasnya sama gitu kan ya. Terus bondingnya anak itu kan juga sebenarnya buat kedua-duanya Kedua orang ya, tua, nggak cuma salah satu, bukan cuma ibunya aja gitu. Terus perempuan juga dikasih waktu buat istirahat, karena itu kan masa-masa yang cukup berat sebenarnya kan buat perempuan gitu. Itu saya setuju banget. Terus kemudian kita tuh juga mesti, perempuan juga nggak boleh cengeng, kayak misalnya oh saya nih kayak bulan puasa gini, oh saya nih mesti pulang cepet ya soalnya saya nyiapin buka puasa nih buat keluarga, saya bangun pagi nyiapin sahur gitu ya. Mungkin pembagian di keluarganya seperti itu ya, jadi perempuan yang ngerjain semuanya walaupun dia juga bekerja gitu. Tapi kan itu nggak bisa dijadiin alasan ke kantor gitu kan ya. Kenapa? Karena akan menurunkan kompetitiveness si perempuan juga gitu kan, sayang gitu kan ya. Jadi perempuan mesti mengurangi, memperlihatkan emosinya juga gitu kan ya di luar gitu kan ya. Terus juga mesti bisa mengurangi apa ya namanya ya, cetusannya mereka gitu kan ya, bahwa oh saya nih perempuan, saya mesti diistimewakan karena saya mesti mengurus keluarga. Karena jadi kalau Bu Deka sendiri di sisi yang kalau perempuan bukan berarti dia yang kerap meminta hak keistimewaan dan lain-lain, tapi dia sendiri yang harus menunjukkan bahwa memang mereka mampu. Betul. Gitu ya. Meskipun di lain sisi juga laki-laki juga harus membuat environment itu ya juga enak dan sehat untuk perempuan untuk bisa berkompetisi dengan sehat gitu kan. Kalau buat saya sih gitu, dan saya juga sebenarnya nggak percaya dengan sistem kuota sih sebenarnya. Oh ya, aku baru mau bahas kuota nih. Kan sebenarnya banyak tuh di negara-negara. Kalau di Singapura tuh kemarin malah argumennya adalah kita tidak mau memberikan kuota pada perempuan karena itu justru malah membuat berarti perempuan sebenarnya tidak bisa berkompetisi dengan fair dong dengan laki-laki kalau di merit system gitu. Tapi mereka malah maunya ya udah, kita punya banyak perempuan yang sebenarnya levelnya sama gitu, tidak perlu dikasih kuota pun mereka bisa survive, dan itu lebih mengangkat harga diri perempuan ketika akhirnya mereka di posisi-posisi tersebut gitu. Jadi kalau Bu Deka sendiri bukan orang yang support kuota sistem dan kuota sistem, karena biar bagaimanapun kan tergantung performance kan. Dan takutnya kuota sistem itu juga malah disalahgunakan gitu kan ya, untuk titipan lah segala macam gitu. Padahal kan sebenarnya memang harus sesuai dengan kemampuannya gitu kan ya, dengan capability-nya dia waktu dia mengemban itu apa namanya jabatan gitu kan ya. Dan satu lagi, kuota itu kan sebenarnya kalau idenya sih nggak salah ya. Kenapa? Karena emang belum equal. Betul. Jadi kalau buat kita gitu ya, kalau di perkotaan gitu ya, mungkin ngelihatnya wah udah equal kok, perempuan ada banyak, tapi enggak loh, sebenarnya itu belum, masih jauh sekali. Masih jauh. Kayak misalnya kita bikin toilet di kantor gitu. Kalau kita nggak punya pandangan yang yang feminisme gitu ya, itu akan bikin box buat toilet laki-laki dan perempuan tuh sama gitu. Padahal perempuan misalnya membutuhkan waktu yang lebih lama, jadi antriannya akan lebih panjang gitu kan ya. Itu salah satunya. Kalau kita kayak lihat di waktu saya pergi haji gitu ya, itu kan toiletnya laki-laki sama perempuan tuh sama jumlahnya. Dan apa yang terjadi akhirnya yang itu yang di Arafah ya. Itu yang di Arafah sama di Mina gitu ya, yang di tenda-tenda gitu. Akhirnya jadi antriannya kan jauh lebih panjang gitu kan ya. Itu kalau misalnya waktu kita membuat sesuatu itu tidak memperhatikan sisi gender gitu. Ya, menarik.
Jadi sebenarnya idealnya ngomongin toilet tadi, misalnya ada 10 kotak, ya laki-laki harusnya dikasih 3 aja cukup gitu ya, karena kan bisa mereka jadi cukup gitu. karena mereka Karena lebih cepat ya. kecepatannya lebih Prosesnya lebih cepat gitu. betul, Jadi betul. gender tuh sebenarnya cuma masalah apa namanya ya keperempuanan lah ya, dia melahirkan, dia menstruasi gitu kan ya. Tapi masalah mengurus anak, masalah pekerjaan itu sebenarnya kan sama aja gitu Yes. kan ya, sama laki-laki nggak ada bedanya di sekolah pun gitu. Dan kan kalau dari kita masalah lihat. IQ sebenarnya dari riset bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki itu tidak signifikan, maksudnya tidak Iya. terbukti secara statistik signifikan gitu. Iya. Tapi bahwa result akhirnya di society seperti ini berarti bukan berdasarkan IQ atau natural Iya. ability-nya Tapi karena perempuan. kondisi ya. Betul. Karena Jadi kondisi. aku sebenarnya kan pembahasan kita terakhir adalah penasaran apa sih yang membuat Budeka akhirnya bisa strive dan akhirnya bisa menjadi satu dari BOD yang mewakili perempuan gitu ya. Apa sih latar belakangnya yang membuat Budeka? Apakah tadi karena sekolah di Santa Ursula yang di situ belajar woman support woman, atau ada pendidikan dari orang tua, atau baca literatur apa sih yang sebenarnya melatar belakangi Budeka bisa strive sampai segininya gitu? Sebenarnya saya tuh dari keluarga yang nenek saya tuh, ibunya ayah saya itu dia juga kerja. Jadi yang putri saya tuh dia lahir tahun 20 ya kalau nggak salah ya. Tapi dia cuma bilang gini, kalau misalnya ibu bapaknya nggak harus sekolahin adiknya ke Belanda gitu, mungkin dia udah masuk sekolah kedokteran gitu. Karena waktu itu kan masih bayarnya mahal gitu ya. Tapi karena harus dialihkan gitu kan ya. Jadi dia akhirnya sekolah guru. Nah, saya tuh sebenarnya kita dulu kalau misalnya anak-anak di zaman saya ya, kita liburan itu sekitar sebulan gitu kan ya, liburan sekolah tuh nggak pergi jalan-jalan sama orang tua, nggak selalu gitu, cuma kadang-kadang doang gitu kan ya. Saya pasti dikirim tuh ke Madiun sama ke Surabaya ke rumah yang saya gitu. Dan saya ngeliat contoh sebenarnya yang putri saya tuh dia waktu itu udah pensiun, tapi dia masih bikin sekolah sama teman-temannya. Jadi saya ngelihat hebat ya gitu kan, masih berkarya gitu. Jadi dari saya masih kecil pun saya ngelihat contoh. Jadi sudah ada Jadi sosok yang mencontohkan hal tersebut gitu ya. Bukan perempuan yang di rumah, yang putri saya yang satu lagi sih ibu rumah tangga gitu ya. Tapi dia juga sering dagang gitu-gitu ya. Jadi saya nggak ngelihat contoh yang ibu rumah tangga saja gitu dari kecil. Itu sih sebenarnya mungkin karena kayak saya ngelihatnya ini aja ya, contohnya ya begitu gitu kan. Terus dan saya selalu bertekad gitu, harusnya saya bisa lebih baik daripada ayah saya gitu kan ya, harusnya gitu aja. Jadi itu yang saya selalu bikin, saya masih lebih nih dari bapak saya masih lebih nih dari bapak saya. Jadi waktu saya belum sama nih ya posisinya sama papa saya gitu tuh, di umur tertentu tuh saya sebenarnya merasa kayak ada yang salah nih jiwa gitu. kompetitifnya tuh tinggi iya. ya berarti. Ini ada yang salah nih kayaknya. Soalnya gini, pastinya saya dibesarkan dengan lebih proper kan dibandingkan beliau gitu ya. Jadi kok saya nggak bisa sih ya gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi emang ada keinginan dari diri sendiri. Kalau dulu suami saya tuh cuma bilang gini, ya pokoknya gaji kamu masih cukup buat bayar driver gitu kan, sama bayar satu pengasuh lagi. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya saya di rumah kan saya cukup punya satu yang untuk bantu kerjaan rumah, saya nggak perlu driver juga, karena saya bisa nganter-nganterin anak saya gitu kan ya. Tapi karena saya kerja, ya saya harus punya uang untuk itu, gaji saya mesti lebih dari itu, sama buat beli baju dan sebagainya gitulah ya. Kalau nggak sampai segitu, kamu pikir lagi deh itu harus kerja atau enggak. Jadi saya selalu ingin membuktikan. Jadi gitu kayak kan opportunity cost gitu ya. Jadi kayak kan sama kan, suami saya juga lulusan FEUI. Jadi ya kalau yang didapat tidak lebih besar daripada opportunity cost-nya itu ya itu yang membuat Budeka selalu membuktikan ini lebih besar kok daripada opportunity cost. Ini lebih besar kok. Jadi saya harus bisa kerja terus gitu kan ya. Ya karena ada kan tipe sebenarnya macam-macam ya. Saya sih sebenarnya emang ada yang tipe seneng di rumah ngurus anak gitu kan ya, nganterin sekolah. Nah saya nungguin sekolah aja tuh saya nggak betah gitu loh. Ini apaan ya, ini kayak saya diem aja 2-3 jam nggak dapet uang gitu kan. Jadi kayak
memang keinginan dari diri sendiri sih iya. sebenarnya. Ada, dan pertama sih mungkin karena ngelihat ini ya, ngelihat sosok gitu ya, ngelihat sosok yang saya juga nggak diem aja gitu kan, dan emang pekerja gitu. Yang Jadi angkatan itu kan jarang ya makanya sebenarnya kan. jadi sosok tuh penting sekali ya Bu ya untuk bisa membuat orang yang masih dari kecil sebenarnya itu kan berarti kan ngeliatnya pas Dari masih kecil sangat banget kecil ya. gitu ya, dari benar-benar masih kecil lah, seingat saya gitu kan paling Iya. umur 7 tahun gitu saya Iya. udah ngelihat beliau meeting lah, ngurusin sekolahnya dia gitu. Ini ya. Ya, karena ya kalau berdasarkan riset juga women labor force participation rate itu juga salah satu hal yang penting buat memperbesar GDP negara juga gitu Iya kan. benar. Sayang ya kalau misalnya Betul. mereka tuh tidak menghasilkan, Iya. ya karena masalah-masalah belum ada izin dari suaminya, Iya, betul. atau tapi soalnya gini ya, perempuan di Indonesia gitu ya, pada saat dia kehilangan suami gitu misalnya, atau kehilangan orang tua gitu, siapa sih yang support dia? Kan nggak ada. Makanya tuh itu yang selalu dibilang gitu ya sama kepala sekolah saya waktu di Santa Ursula, perempuan tuh penting banget dapat pendidikan, karena mereka tuh pada akhirnya nanti yang mesti ngebiayain keluarga kalau misalnya suaminya nggak ada gitu. Jadi jangan sampai mereka tuh kaget terus Nggak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu udah mesti disiapin dari awal. Nah itu yang mesti, karena kalau misalnya di Arab gitu ya, begitu suaminya meninggal gitu kan ya, atau ada kabilah kan yang ini ya, yang menampung mereka kan. Jadi dari dia ayahnya dia gitu punya kan. sistem yang melindungi dia gitu Betul. ya. Di sini kan nggak ada. Betul sih, nggak ada sih. Di sini nggak ada. Itu yang dan nggak ada sistem Indonesia dari etnis manapun. Dan society-nya memang tidak kayak gitu-gitu ya Bu ya. Let alone negara gitu ya. Apalagi negara juga tidak ada tuh santunan khusus untuk mendukung perempuan-perempuan yang terutama ditinggal oleh breadwinner-nya itu kan. Nggak ada. Itu penting banget kenapa kita masih ngedidik anak perempuan tuh di situ. Dan penting juga buat saya buat ngedidik anak laki-laki saya tuh juga tidak patriarkis ya. Karena nanti dia akan ngelola keluarga juga gitu kan. Tapi itu juga sebenarnya hal yang penting sih untuk pendidikan. Jadi sebenarnya pendidikan kesetaraan gender dan lain-lain dan equality ini sebenarnya tidak hanya diajarkan harusnya pada perempuan, tapi pada laki-laki juga dan malah bahkan jika kita mengajarkan anak laki-laki ini lebih, itu justru dampaknya bisa lebih besar gitu kan. Karena kan dia akan mengetreat perempuan dengan lebih baik gitu ya. Kalau terakhir banget nih, layanan Transjakarta kan sebenarnya sekarang sudah sangat, oh ya itu keren banget sih, sudah sangat apa ya, sudah sangat kalau menurutku sih sudah sangat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan perempuan dan bahkan kita punya hal-hal khusus yang lebih mengutamakan perempuan gitu. Bahkan sebenarnya pelanggan Transjakarta itu mayoritas adalah perempuan, mungkin karena ada faktor perempuan lebih tidak suka membawa motor pribadi gitu kali. Betul, lebih aman ya naik Transjakarta itu. Ya, kalau Bu Deka sendiri harapannya layanan transportasi publik ke depannya itu gimana sih? Terlepas ya maksudnya tidak hanya untuk perempuan tapi untuk kaum termarginalkan lainnya lah. Sebagai pemerintah kota tentunya punya kewajiban gitu kan ya untuk menjamin mobilitas dari penduduknya untuk mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi, sosial gitu kan. Nah, di satu sisi perusahaan publik transportasi itu juga mesti menjamin keamanan. Sebenarnya kalau keamanan buat semuanya. Tapi karena kita hidup di negara yang penduduknya padat gitu kan ya, tentunya yang untuk perempuan juga harus diistimewakan dulu nih, gitu kan ya. Dan Transjakarta salah satu contoh di mana ruang untuk perempuannya itu apa ya namanya, kompartemen atau apa itu mungkin tidak sesevir angkutan lain ya, yang sampai rebutan lah segala macam gitu. Jadi masih cukup nyaman. Kedua, yang saya suka nih di Transjakarta, sebenarnya naik Transjakarta jauh lebih aman kan daripada mereka mungkin naik motor sendiri. Saya bilang lebih aman ya, lebih terjadwal, bukan lebih cepat, mungkin lebih cepat gitu ya naik apa namanya ojek atau naik motor sendiri atau naik mobil sendiri gitu kan ya. Tapi kan jauh lebih aman. Jadi saya lihat, tapi
keamanan itu kan bukan cuma di publik ya, pada saat dia turun gitu kan ya, terus dia berjalan ke tujuannya itu juga mesti dia dijamin keamanannya. Transjakarta sih udah oke banget sih untuk masalah itu, dan concern juga ya. Jadi kan kalau nggak salah ada program-program ini kan dengan lembaga tertentu gitu kan ya, untuk anti pelecehan gitu-gitu kan ya. Itu emang perlu sih. Jadi karena memang belum equal gendernya, jadi itu emang masih tahap harus di campaign ya. Yes. Yang tadi kayak mesti diangkat dulu kan biar nanti dulu. Akhirnya nanti setara, dan akhirnya sebenarnya kan harapannya hal-hal tersebut sudah tidak diperlukan ya Bu ya. Di akhirnya itu kan sebenarnya sudah tidak diperlukan gitu ya. Tapi di hal yang tadi belum setara, jadi kita perlu mengangkat dulu. Kita perlu mengangkat dulu. Mungkin di negara-negara Balkan ya sudah jauh lebih baik ya. Iya, betul. Itu jauh lebih baik. Di negara Balkan bahkan cuti untuk melahirkan setahun tuh. Iya, suami istri setahun, gitu istri kan. setahun. Iya. Kita mungkin sekarang cuma berapa ya? 4 hari kali ya? 2 hari atau 4 Laki-laki hari 4 gitu hari, ya? 4 hari kan? Itu sebenarnya kan kalau dipikir-pikir tidak gitu mungkin kan? sih. Kalau tidak punya support system tidak mungkin sih sebenarnya. Kalau cuma tinggal berdua itu tidak mungkin Bu. Nggak mungkin loh itu. Makanya saya sebenarnya support kalau ada tambahan cuti melahirkan juga buat ayahnya gitu ya. Karena apalagi buat ibu baru ya, itu kan berat banget gitu kan ya. Dan mudah-mudahan kalau misalnya ada, itu tuh bisa mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Tapi itu ada kritik juga gitu tuh Bu. Kan. Ketika nanti dibuat cuti buat suaminya, ternyata suaminya belum terdidik. Iya, makanya jangan sampai. Iya, jangan sampai. Suaminya belum Akhirnya terdidik. Suaminya juga malah kelayapan gitu kan ya, bukannya ngebantuin istrinya. Iya, betul. Jadi itu juga hal yang itu hal yang mesti cutinya harus diiringi dengan pendidikan yang tadi juga itu. Iya. Iya, karena kan patriarkis itu kan udah mendarah daging lah ya, udah susah lah harus pelan-pelan lah gitu saya sih nggak mau nyalain siapa-siapa ya, tapi kadang-kadang kayak ngerasa aneh ya sebenarnya ya, kita yang tidak menganut patriarkis itu kayak orang aneh gitu sih. Seperti tadi aku takut salah ngomong, soalnya kan aku laki-laki, takutnya nanti dikira ya lu kan laki-laki. Iya. Tapi karena untung ada Bu Deka di sini, jadi pandanganku bisa tervalidasi oleh Bu Deka yang notabene adalah perempuan. Iya. Terima kasih Bu Mayang. Sama-sama. Atas perbincangannya yang sangat Dito. konstruktif dan banyak belajar banget tentang kesetaraan gender, bahkan sampai apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh perempuan dan tentunya laki-laki dalam menghadirkan lingkungan yang kondusif buat keduanya. Iya. Terima kasih Bu Deka. Makasih ya Mas Dito. Sampai bertemu kembali.